Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar video ini terus berkembang ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang teori KPK ya. Bagian part 2, KPK dan FPB. Buku Senang Belajar Matematika kelas 4, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Ya. Jadi sekarang kita telah masuk kepada faktorisasi prima. Oke ya, faktorisasi prima. Nah, di sini dituliskan, kita baca ya, ada 5 tahapan yang harus kita lakukan untuk memahami faktorisasi prima. Kelima tahapan tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Ya. 1. Faktorisasi prima. Jadi kita akan mengamati ya. Masih ingatkah kalian jenis-jenis bilangan? Misalkan bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya. Bilangan asli dia dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Dan bilangan prima. Nah, sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Contoh misalnya 2. Ya. Terus 3. 4 enggak masuk ya? Enggak. Berarti 5 ya. 1 tidak masuk, soalnya 1 faktornya cuma 1 ya. Jadi dia tidak masuk. Oke, ayo mengamati. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Oke. Jadi perhatikan ya. Dayu membeli permen sebanyak 20 biji sebagaimana yang digambar ya. Dapatkah kalian menuliskan faktor dari 20? Wah, tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Diskusikan dengan temanmu apa yang dimaksud dengan faktor prima. Jadi ya 20 ya, 20. Oke. Jadi kita akan mencari faktornya dulu. 1 kali 20 ya, 2 dikali 10. 3 enggak bisa ya, 4 dikali 5. Oke, kali ini sudah berdekatan ya. Karena kalau 5 dikali 4 agak mengulang kembali ya. Nah, dari faktor-faktor ini 1, 2, 4, 2, 5, 10 dan 20 ada bilangan prima, yaitu bilangan 2 dan 5 ya. Jadi dari faktor 20 yakni 1, 2, 4, 5, 10 dan 20 ya, ada 6 ya. Bilangan angka 4 dan 5 merupakan angka 2 dan 5 merupakan bilangan prima. Jadi inilah yang dimaksud dengan bilangan prima. Oke. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang faktor prima. Bagaimana cara faktor prima? Faktor pembagi ya. Seperti di video pertama, prima berarti faktornya merupakan bilangan prima ya. Pembaginya merupakan bilangan prima. Oke, apa arti dari bilangan prima? Oke ya. Ayo menalar. Ayo kita menalar. Jadi di sini ditulis nih ya. Ayo menalar. Bilangan 20 dinyatakan sebagai 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Sehingga faktor dari 20 sudah kita jelaskan ya, 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Oke. Bilangan 1 bukan bilangan prima karena bilangan 1 hanya memiliki 1 faktor yaitu dirinya sendiri. Jadi bilangan 1 ini bukan bilangan prima. Kita terus di sini ya. 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Oke, jadi 1 ini bukan bilangan prima. Bilangan 2 bilangan prima karena memiliki 2 faktor ya, yaitu 1 dan 2. Bilangan 4 bukan bilangan prima ya karena 4 bisa dibagi 2 di mana 2 itu bukan dirinya sendiri.
dan 1 ya. Oke, bilangan 5 bilangan prima karena bilangan 5. Oke, jadi 5 juga merupakan bilangan prima ya karena memiliki tepat 2 faktor. Atau dalam bahasanya hanya bisa dibagi oleh 5 dan 1. Hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Nah, 10 ini bukan bilangan prima ya. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 2. Begitu juga dengan 20. Oke. Jadi faktor prima, nah kita fokus di sini ya. Jadi faktor prima dari 20 dan adalah 2 dan 5. Oke, contoh 2.3. Tentukan faktor prima bilangan-bilangan berikut. Bilangan 32. Oke, jadi dari bilangan 32 ini kita dapat faktor 1 kali 32 ya. 2 kali 16 ya. 4 kali 8 ya. Jadi ada berapa faktornya? Ada namanya yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Dengan cara yang sama waduh, banyak ya. Oke, jadi dari faktor-faktor 32 cuma angka 2 lah yang merupakan faktor prima. Selainnya tidak ya, karena 4 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, 16 dibagi 2. Oke. Semuanya bisa ya. Oke, dengan cara yang sama tentukan. Oke, gampang ya. Faktor primanya kita lanjutkan ya. Oke. 2. Faktorisasi. Waduh, mantap ya. Jadi ini tadi yang pertama faktor prima ya. Sekarang kita belajar faktorisasi yang kedua. Pengamatan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Oke, cara memahami ini namanya pohon faktor ya. Pohon faktor, banyak sih modelnya pohon faktor. Salah satu modelnya seperti ini ya. Oke, caranya seperti perhatikan ini ya. Ini angka 12 ya. Ketika dibagi 2 hasilnya 6. Ketika dibagi 2 hasilnya 3. Oke, di buku lain ada yang membagi ketika 3 hasilnya 1. Ada ya. Ada buku yang lain seperti itu. Jadi kalau kayaknya bukunya ini sampai angka terakhir adalah bilangan prima. Tapi dulu kakak waktu SD ya, teman-teman waktu saya SD itu sampai angka 1 ditulisnya ya. Ini kan 18 dibagi 2 dapat 9. Oh no, ini salah ya. Bukunya keliru. 9 dibagi 3 nih. Oke, namanya manusia ya. Ini salah ketik kayaknya. 9 dibagi 3 dapat 3. Terus nanti 3 lagi dibagi 3 dapat 1. Ya, jadi harus sampai 1 supaya nanti faktorisasinya kita cuma lurus seperti ini. Kapan kalau dia tidak lurus berarti dia harus mengambil ujung-ujung begini. Ya, oke itu dulu ya. Kalau misalnya dia tidak sampai 1, berarti kita faktorisasinya harus ngambil yang ini, yang di ujung-ujung. Ya. Nah, tapi kalau kita membaginya sampai 1, berarti kita faktorisasinya yang di kiri aja. Dulu waktu zaman saya SD ya, sekitar tahun 2000 sampai 2016. Oke. Ada 2 pohon faktor. Pohon faktor pertama bilangan 12 dan pohon faktor kedua bilangan 18. Nyatakan faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 18 menggunakan pohon faktor ya. Sudah ya di atas ya. Ayo menanya. Bagaimana cara memfaktorisasi? Apa arti dari faktorisasi? Buatlah pertanyaan lain. Ayo menalar. Nah, inilah yang dimaksud dengan faktorisasi. Dari hasil pengamatan, pohon faktor dapat diuraikan sebagai berikut, ya kan? Faktorisasi dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 ya. Ini kan. Jadi, ini karena ini dia buku lama saya pakai tinta merah ya. Dia harus mengambil seperti ini. Dia membelokkan yang di ujung-ujung ya. Sedangkan faktorisasi 18 2 kali 3 kali 3. Jadi dia harus belok seperti ini ya. 2 kali 3 kali 3. Beda kalau misalnya waktu zaman saya SD dia cuma lurus seperti ini. Nah, gitu ya.
Jadi faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Dan faktorisasi dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Oke, contoh dari 2.24 ya. Oke. Faktorisasi dari 24. Nah, jadi kita perhatikan ya. Oke, 24 bagi 2 dapat 12. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3 ya. Jadi perhatikan ya. Jadi ini kita mengambil, karena buku yang sekarang ya, kita harus mengambil seperti ini faktorisasinya. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Betul ya? Jadi faktorisasi itu kakak tulis ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ini bisa ditulis dengan, ini kan 2 kali 2 kali 2 kan 2 pangkat 3 ya. Bisa ditulis dalam bentuk pangkat. Oke, sekarang 52. Faktorisasi dari 52 adalah, diperhatikan ya, 52 dibagi 2 dapat 26 ya. Jelas ya. 26 dibagi 2 dapat 13. Nah, 13 ini sudah tidak bisa dibagi karena dia merupakan bilangan prima, faktor prima. Ya, makanya sampai 13 saja. Oke. Makanya kalau misalnya di buku zaman dulu, ini ditambah lagi 13, terus di sini dapat 1. Jadi dibagi 13 lagi supaya apa ya? Ini kita itu mudah dalam memahami bahwa faktorisasinya itu yang berada di samping kiri. Ya. Oke. Jadi faktorisasi dari 52 adalah 2 kali 2 kali 13. Oke. Faktorisasi dari 60 adalah, ya 60 ya. 60 bagi 2 dapat 30. 30 bagi 2 dapat 15. 15 bagi 3 dapat 5. Ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya, jadi kita lihat yang warna kuning ini ya. Jadi sekali lagi kakak kakak sebutkan lagi. Jadi waktu buku zaman dulu itu ditambah lagi begini. Dapat 1. Oke. Kalau memang buku zaman dulu tidak seperti itu, berarti guru kakak dulu waktu SD ngajarinnya seperti itu ya. Jadi dia dibagi sampai habis, sampai dapat 1. Oke? Dan perhatikan ya, semua ini 2 kali 2 kali 3 ini semua kalau kita perhatikan ya, semuanya adalah bilangan prima. 2 bilangan prima, 3 bilangan prima, dan 5 bilangan prima. Makanya nanti ini disebut dengan faktorisasi prima ya. Gitulah. Ada faktor prima, ada faktorisasi ya. Penting ya. Oke, sekarang ayo mencoba. Wah, kita kerjakan deh dengan seru. Berilah tanda silang pada bilangan yang merupakan bilangan prima. Ya, jadi kita beri tanda silang pada bilangan yang prima ya. Pertama 1 tentu ya, 1. Astagfirullahaladzim. 1 bukan bilangan prima ya, karena dia hanya memiliki 1 1 faktor. Jadi harus dia memiliki 2 tempat faktor. Jadi yang pertama adalah 3. Ya. 3. Jadi 15 ini bukan bilangan prima. Jadi yang bukan bilangan prima, saya kasih lingkaran ya. Ini bukan. Oke, 25 juga bukan ya, karena bisa dibagi 5. Oke, 16 juga bukan ya. Jadi kita bukan aja ya. Oke, 69 bukan ya. Karena 6 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3. Oke, bukan ya. 71 enggak tahu. 27 bilangan prima tidak? Bukan ya, bisa dibagi 3. Oke, 63 bisa dibagi 3 ya. 1 bukannya, 35 bukan ya. Nah, sekarang 71. Apakah 71 itu bisa dibagi atau tidak? Bilangan prima. Kalau 19 jelas ya, 19 bilangan prima ya. Karena tidak ada kali-kali 1, 2, 3, 4 atau 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 yang hasilnya 19 ya. Begitu dengan 29. 29 juga enggak ada ya. 71, coba 71 kita bagi 3 ya. Bisa tidak? Dapat 2, 6 ya. Oh, kayaknya juga ini bilangan prima ini 71 ya. Kurang 11. Kayaknya dia bilangan prima juga. Kan udah habis ya. 71 kan enggak bisa dibagi 2 karena dia ganjil, enggak bisa dibagi 3 ya.
Dibagi 4 bisa tidak? Dibagi 2 aja nggak bisa, apalagi dibagi 4 ya. Dibagi 5 nggak bisa, karena 5 itu ciri-cirinya dia itu ekornya 5 atau 0. Kalau bisa dibagi ya. 6 nggak bisa, 7 nggak bisa ya. Karena 7 kali 10, 70. 11 kali 7, 77. Jadi nggak bisa dibagi 7 juga. Bagi 8 nggak bisa. Bagi 9 nggak ada. Ya, nggak bisa. Oke, jadi 71 juga bilangan prima. Jadi kita silang ya. Jadi bilangan primanya itu 3, 71, 19, dan 29. Oke. Nomor 2. Tentukan semua bilangan prima yang terletak antara dua bilangan berikut. Oke, 8 dan 25. Kita cek ya. Oke. 8, 9 bukan, 10, 11, 11. 11 ya. 12, 13. 14, 15, 16, 17. 18, 19. 20, 21, 22, 23. 24, 25. Oh, sudah ya. Oke. Sekarang 32. 32, 33 enggak ya, karena bisa dibagi 3. 33, 34, 35, 36, 37. Jadi 37 masuk ya. Soalnya 37 nggak bisa dibagi 3 ya. 12 kali 3, 36. Berarti kalau kali 13, 39. Nggak bisa ya. Bagi 4 nggak bisa. 5 nggak bisa, 6 nggak. 37, 38, 39. 39 bisa dibagi 3 ya. 40, 41. 41 nggak bisa dibagi 3. Nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa juga. 6 nggak bisa juga. 7 nggak bisa juga. 8 nggak bisa juga. 9 oke. Jadi 41 ya. 1 42, 43. 43 bisa. Bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 4 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. 6 nggak bisa. 7 nggak bisa. 8 nggak bisa. Oke, 43 ya. 43 terus apa lagi? 45. Kalau bilangan genap pasti ya sudah bukan bilangan prima kecuali 2 ya. 45, 46, 47. Bisa bagi 3 enggak? Oh, enggak bisa juga ya. Bagi 4 enggak bisa, bagi 5 enggak bisa. Oke, 47. 48, 49 bisa ya dibagi 7. 49, 50, 51. 51 bisa dibagi 3 ya. 51, 52, 53. 53 kalau 4 nggak bisa juga ya. 53 dibagi 6 nggak bisa. Bagi 7 nggak bisa. Oke, 53 juga ya. Oke, 53. 54 dan 55. 60 dan 80 ya. 61 bisa nggak ya dibagi itu 61? Nggak bisa ya. 61, 61, 62, 63 bisa ya bagi 3. 64, 65, 66, 67. 67 bagi 3 nggak bisa. Bagi 4 bisa nggak ya? Nggak bisa. 7 ya nggak bisa bagi 4. Bagi 5 nih. 67 nggak bisa dibagi 4 ya. 67 ya dibagi 4 nggak bisa. 1 kali 4, 4 dikurang 27. Kan nggak ada 4 kali berapa dapat 27. Jadi ada ya. Coy 68 berbisa ya. Dan bagi 4 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 nggak bisa. Ya bagi 7 nggak bisa. Apa nih? Oke. Jadi 67 masuk ya. 7, 68, 69, 69 bisa bagi 3 ya. 70, 71. Oh, 71. Oke, 71 ya tadi dapat. 71, 72, 73. 73 bisa enggak ya?
Kalau 73 itu nggak bisa dibagi 3 ya. Nggak bisa. Ini 72 ya. 73 nggak bisa dibagi 3. Bisa kita dibagi 4. Kalau 4 nggak bisa. Ini nggak bisa ya. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 nggak bisa. Bagi 7 nggak bisa ya. Oke. Apa 73 ya? Oke, 73, 74, 75, 76, 77. 77 bukan bilang prima ya, bisa dibagi 7. 78, 79. Oke, 79. Masuk tidak? Bagi 3 dia nggak bisa ya. Bagi 5 dia nggak bisa. Oke, bagi 7. Nggak mungkin bagi 6 ya kan. Bagi 3 aja nggak bisa ya. Bagi 7 nggak bisa juga ya. Bagi 8 nggak bisa juga. Oke. Dari 79 juga. Oke. Wow, 20 dan 120 ya. Ini banyak kali. Oke, D dan E bisa dia disilakan dikerja sendiri. Jadi kita hanya menguji angka-angka itu apakah bisa dibagi dengan angka 1 sampai 9 ya atau 10 ya. Kalau bisa pasti dibagi di salah satunya, nah itu berarti bukan bilangan prima. Tapi ada baiknya ketika kita membaginya juga dengan angka 13. 13 ya. Ini ada bisa ya. Tapi kan kalau misalnya bisa bagi 13, anggaplah 13 dikali 5 kan. Kalau 13 dikali 7 misalnya. 13 kali 7 kan 21, 91. Jangan artinya bisa juga dibagi 7 ya. Jadi coba aja apakah bisa, angka tersebut bisa dibagi oleh angka 1 sampai 9 atau 10 jangan bagi 1 ya. Bagi 2. Apakah bisa dibagi oleh angka 2 sampai 10? Kalau misalnya memang bisa, berarti itu bukan bilangan prima ya. Kalau sudah besar ya. Misalnya puluhan ratusan ya. Bisa dicoba sendiri. Ini soalnya nanti kepanjangan videonya ya. Tentukan faktor prima dari bilangan berikut ini. Jadi 20 ya, kita kerja nomor 20. Nomor 3 ya, bagian 20. Misalnya 20 kan. Oke, kita kerja 20 ya. 20 berarti 1 kali 20 ya. 2 kali 10, 4 kali 5 ya. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 5. Oke, bukan 2,5 ya, 2 dan 5. Oke, kalau 42. 42. Misalnya nih, 42. Saya terus begini aja ya. Supaya agak panjangnya. Oke, 1 dikali 42. 2 dikali 21. Terus 3 dikali 14 ya. 3 dikali 14. Terus 4 nggak bisa ya. 5 nggak bisa. 6 kali 7. Nah, jadi bilangan primanya, faktor primanya adalah 2, 3, 7. Oke, 2, 3, 7. 2, 3, astagfirullah. Salah tulis. Oke, 2, 3, 7. Gampang ya. Udah. Oke, nomor 50. Kerja. 50. Nah, ini 1 kali 50. 2 dikali 25 ya. 5 dikali 10. Ya enggak bisa 3 ya, enggak bisa dibagi 3, enggak bisa dibagi 4. 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa. Oke, begitu sekian aja ya. Jadi apa? Bilangan primanya itu faktor primanya 2 dan 5. Jadi 2 dan 5. Sama juga ya dengan 50. Dengan 20. Oke, sekarang 52. 1 kali 52. 2 kali 26 ya.
3 bisa tidak dibagi 3 itu? Oh, tidak bisa ya. 26, 4 bisa dibagi 4 ya. 4 dikali 13. Nah, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa. Oke, jadi sampai ini ya. Jadi bilangan primanya itu 4 bukan ya, 2, 13. Oke, jadi dari 52 faktor primanya 2 dan 13. Oke, sekarang 90. 90. Ini agak panjang ya. 1 kali 90. 2 dikali 45 ya. 3 kali 30. Ya, 4 kali berapa? Ada 4 ya. Oh, nggak bisa dibagi 4 ya. 90 nggak bisa dibagi 4. Bagi 5 bisa. 5 dikali 18. Bagi 6. Bisa bagi 6 enggak ya? Bisa ya. 6 kali 15. Ya. Ya kan kalau 15 kali 2 kan 30. Berarti kalau oke, berapa lagi? 7 nggak bisa. 8 nggak bisa. 9 kali 10. 9 kali 10. Nah, oke, cukup ya. Karena tidak ada lagi. Nah, kita tandai bilangan primanya dulu. 2, 3, 5. Selanjutnya nggak ada lagi ya. Oke, jadi bilangan primanya itu, faktor primanya 2, 3, dan 5. Oke, mantap. Buatlah pohon faktor dan bentuk faktorisasi dari bilangan berikut ya. Jadi nomor jadian kita terus ini ya, A15. Kita buat pohon faktornya 15. Jadi 15 ini dibagi dengan 3 ya. Dapat 5. Dibagi dengan 5 dapat 1 ya. Jadi faktornya itu 3 dan 5. Faktorisasinya ya. Jadi 15 di sini saya tulis ya, 15 sama dengan 3 dikali 5. Oke. Nah, sekarang yang kedua. 86. Dihapus ya. Oke, 86. Siap, 86. Nah, ini dibagi 2 dapat 43 ya. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. Nah, oke, 43 bisa tidak? Oh, ternyata 43 itu adalah bilangan prima ya. Gak bisa dibagi 3. Oke, jadi 86 sama dengan tuh saya 2 dikali 4 3. Oke, karena sudah bilangan prima. Jadi dapat 1. Nah, di soal nomor 2 ya kan, kebilangan primanya kan termasuk 43. Oke. Terus 48. Siap, 48. Oh, enggak ya. 48 bagi 2 dapat 24. Bagi 2 dapat 12. Bagi 2 dapat 6. Bagi 2 dapat 3. Bagi 3 dapat 1 ya. Oke, jadi 2 2 2 2 2. Jadi kalau 48 ditulis ya. Tulis di mana ya? Aku tulis di bawah saja ya. Jadi 48 sama dengan ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Oke. Mantap ya. Sekarang 100. Wow, amazing ya 100. Sekarang 100. D 100.
Bagi 2 dapat 50 ya. Bagi 2 dapat 25. Bagi 2 dapat 25 enggak bisa bagi 2 ya. Jadi bagi berapa dong? Bagi 5. Dapat 5. Bagi 5 dapat 1. Ya, jadi ini ya yang dimaksud faktorisasi primanya. Nah, ditulis. Oke. 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Oke, sekarang 54. Terakhir ya, the last number. Dan the last soal ya. 54. Bagi 2 dapat berapa? 27 ya. Bagi 2 enggak bisa bagi 2 ya. Bagi 3 dapat 9. Bagi 3 lagi dapat 3. Bagi 3 lagi dapat 1. Nah, berarti 54 sama dengan, terus di sini ya, 2 kali 3 kali 3 kali 3 ya, atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Oke ya, demikianlah penjelasan kita untuk part 2. Nanti kita akan selanjutkan pada materi KPK dan FPB. Jadi kita sudah mengetahui pada penjelasan ini adalah faktor prima dan faktorisasi ya. Nah, kemarin pada part 1 kita telah pelajari tentang faktor dan kelipatan. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang ya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kita semua agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa juga diketahui oleh teman-teman kita yang lain. Dadah.